Halo, selamat pagi. Silakan dibuka buku SPS IPA halaman 39. Good morning, Barito. Good morning, Darel. Jangan lupa tulis tanggal ya, tanggal hari ini. Leona Alicia. Kamis 19 November 2020. Silakan tulis tanggal. Di halaman 39. Oke. Kita mulai ya, Fabrizio. Sudah pukul 10.30. Sudah? Sebelum masuk ke halaman 39, Miss mau review sedikit ya. Di halaman 37 bagian B, halaman 37 bagian B, Fabrizio tolong dibaca ulang Fabrizio halaman 37. Kita mau review sedikit, halaman 37 bagian B. B. Isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. Gunung-gunung yang saling berdekatan membentuk pegunungan. Lanjut. Soal. Perhatikan gambar berikut. Kenampakan permukaan bumi seperti pada gambar disebut gunung. Tiruan bumi yang ditunjukkan gambar berikut cekungan yang luas dalam digenangi air tawar dan terletak di daratan disebut laut. Disebut Laut. nomor 3 kan? Kamu baca? Ya, Miss. Disebut danau. Fabrizio. Ya, Miss. Cekungan, jangan salah-salah isi ya. Fabrizio. Diperhatikan saat kita membahas soal. Tiruan bumi yang Nomor 4. Tiruan bumi yang ditunjukkan gambar berikut disebut globe. Akhir. Daerah hilir sungai terletak di dekat laut. Oke, jangan ada salah-salah mengisi lagi ya. Kita lanjut. Halaman 39. Oke, kita lanjut halaman 39. Nah, sudah. Jangan ada salah-salah mengisi. Saya ingatkan kembali lagi. Ya. Pada saat kita bahas soal, tolong diperhatikan. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Diperhatikan dulu. Ini adalah bahan ujian juga. Bisa ya? Dengar ya. Oke, nomor 1, Graciela Cendana, silakan baca. Baca semua soalnya ya. Semua pilihannya juga dibaca. Silakan. Segala suatu atau benda-benda yang terlihat di permukaan bumi disebut
penampakan alam. A. Bentuk bumi. Dibaca dong Graciela. Pilihannya apa saja? A. A. Bentuk bumi. B. Pemutaran bumi. C. Penampakan alam. Tolong baca ulang. Tolong baca ulang. Segala sesuatu atau benda-benda yang terlihat di permukaan bumi disebut A. Bentuk bumi. B. Perputaran bumi. C. Penampakan alam. kenampakan. Kenampakan. Bukan penampakan, tapi kenampakan. Halo? Good morning. Kenampakan alam. Jadi yang mana jawaban yang tepat, Graciela? Penampakan alam. Oke. Kita cek dulu ya. Benar tidak jawab si Graciela ini? Kita cek. Ya benar. Kenampakan alam. Oke, kenampakan alam. Jangan salah silang. Saya ingatkan sekali lagi. Jangan salah silang. Diperhatikan dulu. Nomor 2, Feby. Margaret, silakan baca, Feby. Penampakan alam terdiri atas dua bagian, yaitu A. Perairan dan langit, B. Daratan dan perairan, C. Daratan dan langit. Jawabannya adalah C. Daratan dan langit. kurang tepat, Feby. Kurang tepat. Di sini kembali. Maura, silakan baca nomor 2. Diulangi ya, Maura. Ya, Miss. Baca ulang. Penampakan alam terdiri atas dua bagian, yaitu A. Perairan dan langit, B. Daratan dan perairan, C. Daratan dan langit. Jawabannya adalah? Jawabannya? B, Miss. B. Kita cek dulu ya, Maura, benar tidak ini? Pembahasannya adalah, iya benar, D. Daratan dan perairan ya, darat dan air. Penampakan alam ada dua, darat dan air. Oke, good ya Maura. Selanjutnya Lionel Richie. Lionel Richie, halo Lionel. Silakan baca nomor 3. Lionel. Kalau saya panggil namanya langsung aktifkan speakernya ya. Jangan terlalu lama saya menunggu karena waktu berjalan. Saya ganti ya. Elis Florence. Nomor 3 silakan baca. Salah satu bentuk daratan adalah C. Pantai. Iya. Jadi nomor 3 ini ya. Kelas 2, perhatikan dulu. Nomor 3 ini ada dua jawabannya. Boleh kamu silang tanjung dan boleh kamu silang pantai. Jadi salah satu bentuk daratan, kebetulan dua-duanya ini ada di daratan. Ya, Melody. Tanjung, pantai. Dua-duanya boleh silang. Boleh B, boleh C. Oke, selanjutnya Melody. Melody. Yes, Miss. Nomor 4 silakan baca. Permukaan bumi sebagian besar berupa A. Gunung, B. Daratan, C. Perairan. A, Miss. Jika A dipilih, masih kurang tepat Melody. Baik, saya ganti ya. Valeria Yasmin, silakan baca nomor 4. Baca ulangi lagi. Permukaan bumi sebagian besar berupa A. Gunung, B. Daratan, C. Perairan. Perairan, Miss. Jawabannya adalah? Perairan, Miss.
C. Kita cek ya, Valerie. Benar ya, jawabannya adalah perairan. Permukaan bumi sebagian besar berupa perairan. Benar ya? Oke. Selanjutnya, saya panggil lagi ya, Lionel Ricky. Silakan baca nomor 5, Lionel. Aktifkan dulu speakernya, Lionel. Aktifkan dulu. Kitanya nggak dengar suara Lionel. Oke, silakan baca. Permukaan bumi dengan ketinggian 0 0 minus 200 meter. sampai 200 meter. 0 sampai 0 minus sampai 200 meter di atas permukaan laut adalah daratan rendah. A. Lembah. B. Daratan tinggi. C. Daratan rendah. Sekarang C. baca ulang. Baca ulang dulu. Permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut adalah A. Lembah. B. Daratan tinggi. C. Daratan rendah. Jawabannya adalah C. Daratan rendah. dataran rendah. Dataran. Oh, oke. Kita cek dulu. Benar ya. Jadi permukaan bumi jika ketinggiannya hanya 0 sampai 200 meter itu adalah dataran rendah. Ya. Yang sibuk saya lihat di layar, yang sibuk saya nggak tahu ya, entah sibuk berbicara, sibuk apa, saya nggak tahu. Saya panggil namanya, saya tanya nanti pertanyaan kalau nggak tahu, saya tulis nama kamu ya, teratur ke wali kelas, oke? Karena tadi saya lihat dari sini tidak fokus, ya. Jadi ada kedisiplinan, ya. Siapa yang aktif, siapa yang mengamati, mendengarkan dirinya, saya suruh untuk pertanyaan, bisa jawab berarti dia memahami, begitu ya. Saya lanjut, Ayla, nomor 6, silakan. Ayla. Miss halaman berapa ya, Miss? Miss halaman berapa ya, Miss? Ayla baru masuk ya? Iya, Miss. Tadi paspornya salah-salah. Halaman 39, sekarang kamu giliran nomor 6. Miss, Silakan. danau terbesar di Indonesia adalah A. Danau Toba, B. Danau Kastiya, C. Danau Maniu. Danau Toba, Miss. Baik, kita cek dulu. Benar tidak ya dijawab Ayla? Ternyata benar ya, jawabannya adalah Danau Toba. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba. Oke, selanjutnya saya pilih kembali. Ethan. Ethan Stefanus, silakan baca nomor 7, Ethan. Semuanya. Halo, good morning Ethan. Good morning, Miss. Silakan baca nomor 7. Danau terbesar di Indonesia adalah Ethan. Nomor 7. bagian sungai terendah. Ini ya nomor 6. Ethan, sekarang baca nomor 7 ya. Nomor 7. Oh, bagian sungai terendah dan terletak
di dekat laut disebut Hulu. tepian. Dibaca dulu. A. Hulu. A. Hulu. B. B. Tepian. C. C. Hilir. Jawaban tepat adalah Tepian. kurang tepat ya Eta. Masih kurang. Saya ganti. Justin Tobing. Justin, silakan baca ulang nomor 7, Justin. Justin. Halo, Justin. Aktifkan speakernya, Justin. Ya, silakan baca ulang nomor 7 ya. Laut yang belum Bagian sungai nomor 7, Justin. Oke, saya skip ya, Justin. Terlalu lama saya nunggunya. Saya ganti Aundri. Aundri. Ya, silakan baca Aundri nomor 7. bagian sungai terendah dan terletak di dekat laut disebut A. Hulu. B. Tepian. C. Hilir. C, Miss. Jawabannya adalah Aundri. C. Hilir. Oke, kita cek dulu. Iya, benar. Bagian sungai terendah dan terletak di dekat laut. Hilir. Sedangkan kalau hulu ini kebalikannya, tertinggi. Ya, hulu itu kebalikannya, tertinggi. Hilir, terendah. Hilir, terendah. Hulu, tertinggi, kebalikannya. Ya. Selanjutnya, Jeremy, nomor 8. Genangan air di tengah daratan disebut A. Rawa. B. Danau. C. Sungai. B. Danau, Miss. Ya, benar. Jawabannya adalah danau. Jangan salah silang ya, nanti saya tanya lagi loh. Selanjutnya Fabrizio, nomor 9. Tanah rendah di antara dua gunung disebut Lembah, tadi semuanya. tanah rendah di antara dua gunung disebut A. Lembah. B. Jurang. C. Ngarai. Jawabannya adalah Gio. Apa jawabannya Gio? Gio pilih yang mana? Ayo Gio. Lembah. Lembah, ya Gio pilih lembah itu benar juga ya. Jadi kalau ada siswa memilih ngarai juga benar ya. Tanah rendah di antara dua gunung. Jadi ini ada dua jawaban. Boleh A dan boleh C. Atau dua-duanya silang juga boleh. Lembah dan ngarai. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan satu lagi. Alvaro Davi Costa. Silakan baca nomor 10 Alvaro. Alvaro Davi Costa. Aktifkan dulu speakernya Alvaro. Halo Alvaro. Ya, silakan baca nomor 10 ya. Yuk. Bentuk bumi adalah A. bulat, B. kubus, C. kerucut. Ya, pilih yang mana jawabannya Alvaro? A. Iya, benar. Bulat. Bukan kerucut dan bukan juga kubus. Jawabannya adalah bulat. Benar ya? Bulat. Sudah disilang? Oke, sekarang kita ulang. Tapi saya mau tanya dulu nanti. Halaman 39 ini ya. Kita pilih lagi ya. Saya mau tunjuk Hansen dan Nielo. Hansen.
Halo Hansen. Halo. Halo, Min. Iya, good morning Hansen. Nah Hansen, kan sudah kamu isi di buku kamu. Coba kamu baca yang kamu jawab tadi. Kamu baca soal langsung jawab aja ya. Baca soal langsung jawab. Oke, silakan. Hansen, nomor 1 sampai nomor 10. Segala sesuatu atau benda-benda yang terlihat di permukaan bumi disebut C. Kenampakan alam, Miss. Oke, lanjut nomor 2 Hansen. Penampakan alam terdiri atas dua bagian, yaitu B. Daratan dan perairan. Salah satu bentuk daratan adalah B. Tanjung dan C. Pantai. Iya. Permukaan bumi sebagian besar berupa C. Perairan. Permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan bumi. Permukaan laut adalah C. Dataran rendah. Oke. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba. Bagian sungai terendah dan terletak di dekat laut disebut hilir. Oke. Genangan air di tengah daratan disebut B. Danau. Tanah rendah di antara dua gunung disebut lembah dan ngarai. Bentuk bumi adalah A. Bulat. Oke, sebentar Hansen, dengarkan pertanyaan dari Miss ya. Masih berhubungan dengan soal di halaman 39. Pertanyaan pertama untuk kamu yaitu, danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba. Danau Toba. Apa yang dimaksud dengan danau? Apa itu danau? Yang kamu baca tadi ada loh jawabannya. Air di tengah daratan, Miss. Oke, Bu. Satu lagi ya, satu lagi. Permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut adalah Dataran rendah. dataran rendah. Oke, satu lagi. Apa yang dimaksud dengan hilir? Bagian sungai terendah dan terletak di dekat laut. Oke, good. Thank you, Hansen. Oke, Hansen sudah paham. Saya pilih satu lagi ya. Sandra. Abigail. Halo, Sandra. Halo, Sandra. Ni hao. Sandra Abigail. Oke. Halo. Ya, silakan baca ulang. Silakan. Sandra, please nggak pilih ya, Sandra. Terlalu ribut. Please nggak pilih ya, Sandra. Saya ganti aja, Mile. Oleh Mile. Silakan kamu baca ulang halaman 39, nomor 1 sampai nomor 10. Kamu baca soal, langsung jawab aja ya, Mile. Silakan. 1. Segala sesuatu atau benda-benda yang terlihat di permukaan bumi disebut C. Kenampakan alam. 2. Kenampakan alam terdiri atas dua bagian, yaitu B. Daratan dan perairan. 3. Salah satu bentuk daratan adalah C. Pantai. 4. Permukaan bumi sebagian besar berupa C. Perairan. 5. Permukaan bumi dengan ketinggian 200 meter
di atas permukaan laut adalah C. Daratan rendah. 6. Danau terbesar di Indonesia adalah A. Danau Toba. 7. Bagian sungai terendah dan terletak di dekat laut disebut C. Hilir. 8. Genangan air di tenggara daratan Tengah daratan. Tengah. disebut B. Danau. 9. Tanah rendah di daratan di antara dua gunung disebut A. Lembah. 10. Bentuk bumi adalah A. Bulat. Oke, dengarkan nilai pertanyaan buat kamu ya. Dengarkan. Apa yang dimaksud dengan hilir? Itu hilir. Hilir adalah bagian Hilir adalah bagian sungai terendah dan terletak di dekat laut, Miss. Oke, satu lagi ya. Permukaan bumi sebagian besar itu berupa apa? Gunung. Gunung. Permukaan bumi Perairan. sebagian besar berupa Perairan, Miss. perairan. Good. Satu lagi ya. Coba kamu jelaskan pengertian dari kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Penampakan alam terdiri atas dua bagian. Bukan itu. Pengertiannya, definisinya. Penampakan alam adalah Penampakan alam adalah ya. Apa itu kenampakan alam? Penampakan alam adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Segala sesuatu atau benda-benda yang terlihat di permukaan bumi. Itulah pengertian dari kenampakan alam. Sudah jelas nih? Coba ulangi baca, apa itu kenampakan alam tadi Nis bilang? Segala sesuatu atau benda-benda yang terlihat di permukaan bumi. Miss. Oke. Coba sebutkan contoh benda-benda yang terlihat di permukaan bumi itu apa? Nilai. Contoh benda-bendanya itu apa? Contoh benda-benda. Sudah dibaca loh tadi soalnya semua. Contoh benda yang kita lihat di permukaan bumi ini banyak. Ada gunung, ada pantai, ada danau, ada jurang, ada perairan, ada selat, ada tanjung, ada ngarai, ada sungai. Termasuk Danau Toba, objek wisata yang kamu kunjungin itu termasuk kelompok kenampakan alam. Sudah paham? Miss. Sudah paham? Paham, Miss. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut halaman 40, tapi ini tidak mau kasih lihat dulu loh pembahasannya. Kamu buka saja halaman 40. Nah, ini dia. Saya mau tunjuk beberapa siswa. Suruh isi sendiri, jawab sendiri, oke? Saya mau tunjuk dulu Selisia Hutapea. Silakan jawab. Ya, Miss. Jawab dulu, kamu secara mandiri baca, jawab sendiri ya. Oke, silakan. Halaman 40, Miss. Yes, bagian B. Laut yang sampai
antara dua but. Halo Felicia. Ya, Miss. Baca ulang. Laut sempit. Laut sempit yang berada di antara dua pulau disebut tanjung, Miss. Disebut. Halo. Tanjung, Miss. Ya, Tanjung. Miss. Tanjung ya. Jawabannya Tanjung. Ya, Miss. Oke, nomor 2 lanjut. Baca lagi nomor 2. Gunung-gunung yang sewaktu-waktu dapat meletus disebut gunung aktif. Gunung aktif. Nomor 3. Pantai yang menjorok ke laut disebut selat. Oke, selat. Nomor 4. Jika kita berdiri di tepi pantai dan melihat kapal layar, bagian pertama yang kita lihat adalah tiang layar, Miss. Oke, nomor 5. Tiruan bumi disebut globe. 2B, oke. Kita cek ya jawaban si Felicia Hutapea ini. Benar nggak sih? Benar nggak jawabannya Felicia? Nah, kita cek dulu. Ternyata jawaban Felicia ini ada beberapa yang kurang tepat. Yang mana? Ini dia pembahasannya. Oke. Felicia, halo Felicia. Ya, Miss. Silakan baca. Yang benar yang mana jawabannya? Oke, baca ulang jawaban baca ulang soal langsung jawaban. Yuk, Felicia. Laut sempit yang berada di antara dua pulau disebut selat. Oke, nomor 2. Yang benar tuh selat ya. Yang benar itu adalah selat. Nomor 2. Gunung yang aktif sewaktu-waktu dapat meletus disebut gunung aktif. Ya, 3. Pantai yang menjorok ke laut disebut tanjung. Oke. Jika kita berdiri di tepi pantai dan melihat kapal layar, bagian pertama yang kita lihat adalah tiang layar. Tiruan bumi disebut globe. Oke, terima kasih Felicia. Sekarang Evelyn Gracia. Silakan baca ulang Evelyn Gracia. Evelyn Gracia. Laut sempit berada di antara Laut sempit yang berada di antara dua pulau disebut selat. Gunung yang sewaktu-waktu dapat meletus disebut gunung aktif. Pantai yang menggerobak ke laut disebut tanjung. Jika kita berdiri di tepi pantai dan melihat kapal layar, bagian pertama yang kita lihat adalah tiang layar. Tiruan bumi disebut globe. Thank you, Evelyn Gracia. Clara Natania. Clara Natania. Clara Natania, silakan baca ulang. Baca ulang kau. Laut sempit yang berada di antara dua pulau disebut selat. Oke. 2. Gunung yang sewaktu-waktu dan meletus disebut gunung aktif. Pantai yang menjorok ke laut disebut tanjung. Jika kita berdiri di tepi pantai dan Halo. Kenapa terputus, Clara?
Oke deh, putus. Saya ganti ya, melodi. Melodi. Halo Melodi. Miss. Oke, silakan baca. Laut sempit yang berada di antara dua pulau disebut selat. 2. Gunung yang sewaktu-waktu dapat meletus disebut gunung aktif. 3. Pantai yang menjorok ke laut disebut tanjung. 4. Jika kita berdiri di tepi pantai dan melihat kapal layar, bagian pertama yang kita lihat adalah tiang layar. 5. Tiruan bumi disebut global. Sekarang pertanyaan untuk Melodi, dengarkan ya. Halo Melodi. Dengarkan pertanyaan sama Amit. Apa yang dimaksud dengan globe? Halo Melodi. Apa itu globe? Melodi. Tiruan bumi, Miss. Tiruan bola bumi. Jadi globe ini biasanya untuk belajar di kelas. Mengenal bumi, ya. Ini adalah tiruannya, tiruan si bumi. Jadi ini untuk iptek, untuk pengetahuan alam. Oke, soal yang kedua adalah, dengarkan ya Melodi. Apa itu selat? Yes, Miss. Selat adalah Laut sempit yang berada di antara dua pulau. tanjung itu apa, Melodi? Pengertian tanjung. Laut yang menjorok ke pantai, Miss. Iya, good. Good Melodi ya. Sekarang Miss mau tanya kembali dengan si David Fritz. David Fritz. Miss mau tanya dengan dia. David Fritz. Halo David. David. Yes, Miss. Oke, dengarkan ya pertanyaannya ya David. David. Apa itu selat David? Selat itu laut yang sempit, Miss. Laut yang sempit yang bagaimana? Laut sempit yang berada di antara dua pulau, Oke, satu lagi ya David. Miss. Apa itu gunung aktif? Maksudnya apa ya dikatakan gunung aktif? Gunung aktif itu yang sewaktu-waktu bisa meletus. Waktu-waktu? Sewaktu-waktu bisa meletus. Oh, sewaktu-waktu dapat meletus. Bu, dia masih aktif ya. Oke. Satu lagi ya, apa itu globe? Tiruan bumi. Oke, tiruan bumi. Jadi sudah paham mengenai kenampakan bumi? Sudah paham ya? Jadi, pelajaran kita sampai di halaman 40. Tapi, jangan lupa kamu selesaikan catatan. Sangat penting itu catatan. Ada perbaikan nomor berapa yang kemarin Miss bilang? Nomor 18. Apakah sudah diperbaiki belum? Saya rasa udah ya. Sangat gampang loh. Nomor 18 ini kamu perbaiki hanya baby saja. Kata baby. Some baby animals. Hanya kata baby saja. Diperbaiki, itu saja. Terus, ini kan banyak soal-soal yang sudah kita bahas. Dari halaman 36 sampai 40. Dengarkan lagi. Sampai 40 ya. Nah, jadi ini adalah bahan ujian kamu juga. Minggu depan, saya mau kuis lagi tanya-tanya dengan siswa. Apakah sudah tahu atau belum pelajaran ini? Saya tanya-tanya. Saya bebas nanya dari mulai halaman 36 bisa saya tanya. Saya skip pertanyaannya, karena udah kita bahas. Gitu. Jadi kalau misalnya jangan ada yang coba-coba salah jawab, nanti bersalahan juga. Ya, jadi minggu depan saya mau tanya kuis-kuisnya juga. Oke?